Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan menyampaikan edaran terbaru dari Kemdikbud, dan ini urgen sifatnya, penting untuk diketahui oleh semua guru dan kepala sekolah di semua jenjang Bapak Ibu, baik Kemenak maupun Kemdikbud, naungan Kemenak dan naungan Kemdikbud. Baru-baru ini Kemdikbud mengeluarkan edaran per tanggal 19 April Bapak Ibu. Surat edaran ini ditujukan untuk kepala dinas, kepala sekolah, dan guru di seluruh Indonesia Bapak Ibu, sehingga ini penting untuk diketahui Bapak Ibu ya. Nah, dalam edaran ini terkait implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang di setiap sekolah. Sebelum membahas ini, mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan edarannya masih rada-rada meraba-raba atau bingung apa maksudnya. Nah, oleh karenanya kami akan jelaskan dari awal sebelum masuk ke edaran ini. Sesungguhnya edaran tadi itu menyasar dua kategori sekolah. Yang pertama adalah yang sudah mendaftar IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua adalah yang belum mendaftar implementasi kurikulum merdeka. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa menentukan posisi sekolahnya di mana, apakah sudah atau belum. Bagi yang sudah dan yang belum, tetap ada informasi yang penting untuk Bapak Ibu ketahui. Nah, yang belum memahami apa maksudnya implementasi kurikulum merdeka, jadi perlu dipahami bahwa kurikulum merdeka ini sesungguhnya sudah bisa diterapkan secara mandiri di sekolah tanpa harus lulus sekolah penggerak. Kan selama ini kalau lulus sekolah penggerak otomatis wajib menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype, sama ya. Yang terbaru secara resmi disebut kurikulum merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak lulus sekolah penggerak atau tidak masuk sekolah penggerak, maka Bapak Ibu bisa menerapkan secara mandiri. Ada 3 kategori. Yang pertama, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ketika Bapak Ibu mendaftar secara mandiri, Bapak Ibu harus memilih salah satu dari 3 kategori ini. Nah, apa maksud dari mandiri belajar, berubah, dan berbagi ini? Jadi mandiri belajar itu Bapak Ibu perlu paham ya secara detail. Jadi mandiri belajar kategori pertama ini adalah Bapak Ibu tetap di sekolahnya menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, tapi menerapkan beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum merdeka. Jadi istilahnya semi penerapannya tetap K13, tapi ada nilai-nilai atau prinsip dari kurikulum merdeka yang Bapak Ibu terapkan. Ya, seperti itu. Nah, kategori yang kedua adalah mandiri berubah. Maksudnya ini adalah Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka secara penuh menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Jadi Kemdikbud menyediakan perangkat ajar, Bapak Ibu tinggal gunakan di sekolah Bapak Ibu. Nah, kategori yang ketiga adalah mandiri berbagi. Ini juga menerapkan kurikulum merdeka secara penuh, tapi selain menerima perangkat ajar dari Kemdikbud, juga sudah berinisiatif mengembangkan sendiri perangkat ajar. Jadi ini level tertinggi dari penerapan kurikulum merdeka, karena sudah bisa secara mandiri mengembangkan perangkat ajarnya. Nah, ini 3 kategori yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini yang kami tandai bagian merah, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Jika menerapkan kurikulum merdeka, tentu struktur kurikulum di sekolah Bapak Ibu akan berubah. Yang tadinya K13 menjadi kurikulum merdeka akan berubah karena struktur kurikulumnya berbeda. Ini sudah sering kami bahas di video-video sebelumnya. Maka wajib diketahui secara resmi oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Bagaimana cara memberitahukan kepada Kemdikbud? Yaitu dengan cara mendaftar. Sebentar kami akan jelaskan cara mendaftarnya. Jadi ketika mendaftar, Bapak Ibu memilih salah satu kategori ini. Jadi misalnya Bapak Ibu merasa sepertinya penerapannya tidak usah full dulu, cukup sebagian saja. Berarti Bapak Ibu memilih mandiri belajar. Nah, terkait pendaftaran, Bapak Ibu harus kepala sekolah dalam hal ini betul-betul mendiskusikan secara komprehensif, secara baik dengan guru-gurunya, apakah memang betul-betul siap menerapkan kurikulum merdeka. Jika belum siap, nanti ada pemberitahuan bagaimana jika belum siap. Nah, ini simak videonya sampai tuntas supaya clear Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, ini masa pendaftarannya untuk penerapan salah satu kategori tadi itu diperpanjang Bapak Ibu sampai 30 April 2022. Diperpanjang sampai 30 April 2022. Mengapa? Ya, jadi websitenya ini kami zoom, http://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Ini adalah website resmi untuk pendaftaran kurikulum, implementasi kurikulum merdeka.
Nah, Bapak Ibu, kenapa ada diperpanjang? Karena sebenarnya sejak 11 Februari 2022 pendaftarannya sudah dibuka. Mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan informasinya. Nah, ini diperpanjang sampai 30 April 2022. Sekali lagi Bapak Ibu perlu dipertimbangkan dengan baik, didiskusikan dengan baik dengan stakeholder, dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, apakah sudah siap mendaftar atau belum. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalnya belum mendaftar implementasi kurikulum Merdeka atau merasa belum siap, Bapak Ibu dalam surat edaran yang kami tampilkan di awal tadi ada pemberitahuan. Bapak Ibu di sekolahnya ini untuk berlaku untuk semua sekolah tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar, khususnya fitur pelatihan mandiri, unggah bukti karya, asesmen murid, dan perangkat ajar. Jadi, kalaupun Bapak Ibu belum siap menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru di sekolah tetap berkewajiban untuk pengembangan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Ada dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Play Store, Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika kita kembali ke edaran yang tadi, di sini dijelaskan bahwa kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar. Nah, ini ada istilah yang telah mendaftar, itu yang kami jelaskan tadi. Karena banyak teman-teman guru bingung yang telah mendaftar ini maksudnya bagaimana. Kalau Bapak Ibu simak dari awal pasti sudah paham ya. Baik mandiri belajar, kemudian telah mendaftar mandiri berubah. Ini ada pemberitahuan bagi sekolah yang sudah mendaftar ya. Ini kami tidak perlu baca, Bapak Ibu bisa screenshot dan bisa dibaca ya lebih detailnya pemberitahuannya apa. Ya, ini untuk mandiri berubah, C untuk mandiri berbagi. Nah, ini tadi yang belum menerapkan. Untuk Bapak Ibu yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, diminta tetap pengembangan diri Bapak Ibu ya. Di aplikasi Merdeka Belajar ini, Merdeka Mengajar bisa di-download di Google Play Store Bapak Ibu. Ini ditampilkan cara mendownloadnya di bagian bawah. Ya, di sini buka Play Store, kemudian cari aplikasi Merdeka Mengajar, unduh dan install pada Android Bapak Ibu, kemudian masuk dengan akun belajar. Nah, demikian info ringkas hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silakan ikuti perintah dari surat edaran tadi. Bagi yang belum, silakan tetap pengembangan diri dan sambil mendiskusikan apakah mendaftar atau tidak, apakah sudah siap atau tidak. Karena mau tidak mau, ke depan kurikulum Merdeka ini akan menjadi kurikulum yang berlaku di semua sekolah di Indonesia, Bapak Ibu. Demikian info ringkas hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.